Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnita dari SMA Negeri 22 Makassar, saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Galuh Ciamis. Kali ini saya akan melakukan PPL siklus kedua. Materi yang akan saya bawakan adalah materi kelas 10, perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, saya minta kepada ketua kelas Ananda Ikram untuk mempersiapkan teman-temannya dan dilanjutkan dengan membaca doa. Silakan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ananda Aulia hari ini sudah hadir? Iya, Bu. Iya. Minggu lalu sakit apa, Nak? Demam, Bu. Demam ya. Nah, untuk kedepannya kita sama-sama menjaga kesehatan, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi ya. Oke, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita seperti biasa, saya ingin melihat kebersihan kelasnya sebelum kita belajar. Silakan diperiksa Nak, kalau ada sampah di dalam lacinya atau di lantai, silakan ya dibuang. Ya, terima kasih. Seperti biasa kita selalu menanamkan jiwa nasionalisme kita. Katanya saya minta kepada Anda Ahmlan untuk memimpin ikrar Sumpah Pemuda. Silakan. Yang lain ikut ya. Silakan berdiri Nak. Yang lain kita membaca Sumpah Pemuda dipimpin oleh Ananda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. 3. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Nak. Silakan kembali ke tempat. Silakan duduk. Oke, untuk hari ini semuanya hadir, jadi tidak perlu Ibu menyebutkan satu persatu namanya ya, kecuali temanmu yang ada di rumah lagi daring, saya sudah terima daftar nama-namanya ya. Oke. Kita lanjut materi yang mana minggu lalu kita telah membahas tentang ekosistem. Oke. Ada yang masih ingat komponen-komponen yang menyusun ekosistem? Saya Naila. Ada Aulia. Aulia dulu ya, silakan Aulia. Ekosistem terdiri atas dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik yaitu terdiri dari seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah benda tak hidup seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Iya, bagus sekali ya. Good untuk Ananda Aulia. Lanjut. Tadi komponennya sudah disebutkan ya, ada abiotik, ada biotik. Nah, sekarang pertanyaan begini. Apa hubungannya antara abiotik dengan biotik dalam suatu ekosistem? Ada yang tahu jawabannya? Karina, silakan. Makhluk hidup sebagai komponen biotik memerlukan tanah, air untuk kelangsungan hidupnya. Begitu pun sebaliknya, tanah dan air membutuhkan manusia untuk menjaga kelestariannya. Oke,
menghubungkan antara materi minggu lalu tentang ekosistem dengan materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Ada yang membaca materi Ibu, kemarin Ibu kirim bahan ajar di WA grupnya kalian. Saya yakin yang membacanya pasti tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan. Saya Bu, Silakan. lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme Bu. Oke, bagus. Ada yang mau tambahkan? Saya Bu Nur Naila. Naila, silakan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Oke, sedikit lagi ditambahkan. Saya Bu Nur Naila. Naila, silakan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup serta mempengaruhi makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, oke. Pada dasarnya yang kalian sebutkan itu sudah benar. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa ada komponen abiotik dengan komponen biotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Kalau salah satu komponen ekosistem mengalami gangguan, apakah biotiknya yang bermasalah atau abiotiknya yang bermasalah, kira-kira apa dampaknya terhadap lingkungan? Saya Bu Nur Naila. Naila, silakan. Dampaknya itu bisa terganggunya keseimbangan ekosistem. Ya. Contohnya kebakaran hutan. Karena kalau di hutan kan banyak flora dan fauna. Kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, maka flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut akan ikut punah. Punahnya flora dan fauna di hutan itu maka akan terganggu juga pada keseimbangan rantai makanan. Iya, bagus. Ya. Nah, itulah hubungan antara materi ekosistem dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi kita fokus pada perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan, ya. Oke. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan memecahkan masalah melalui diskusi kelompok. Ibu akan melakukan penilaian, ya. Anandaku yang aktif dalam kegiatan diskusi nantinya, tentu Ibu akan memberikan penilaian khusus, ya, ada poinnya buat kalian yang aktif dalam kegiatan diskusi. Di akhir pembelajaran nanti Ibu akan melakukan tes formatif sebagai bahan evaluasi buat anak-anakku, sejauh mana anak-anakku memahami materi yang Ibu sajikan hari ini. Jadi tolong diperhatikan, disimak baik-baik hingga akhir kegiatan. Tentunya tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan pertama peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Ya, jadi tolong disimak nanti karena inilah tujuan pembelajaran kita, ya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan. Yang ketiga, kalian juga nanti diharapkan mampu merumuskan upaya pelestarian lingkungan yang tepat, maksudnya sesuai dengan persoalan yang ada, ya. Ada 3 persoalan atau permasalahan yang sifatnya global di muka bumi kita. Pertama adalah, kira-kira yang gambar ini apa? Ini ada troposfer, ada lapisan ozon, ada stratosfer. Ini berhubungan dengan lapisan ozon. Persoalan apa itu kalau lapisan ozon? Silakan. Bagus sekali, ya. Oke, tangan buat. Global warming, ya. Nah, ini yang harus kita tahu apa penyebabnya. Lalu bagaimana kita meminimalkan? Kalau menghilangkan tidak bisa lagi. Tapi paling tidak kita bisa meminimalkan supaya tidak terus-menerus terjadi peningkatan yang ada, peningkatan suhu dan yang adanya. Oke, ini persoalan yang ketiga. Yang apa ini? Ada, ya, tulis efek perubahan cuaca. Itulah persoalan global. Nah, ini saya tampilkan persoalan di sekitar kita. Apa ini? Ini polusi udara. Aktivitas apa, ya? Pabrik, ya. Kalau ini? Karena longsor, ya. Kalau ini? Tanah kekeringan, ya. Kalau ini? Lihat dia gambar ini, video ini. Apa yang ada di benak kalian melihat video ini?
bayangkan, dari mana sampah-sampah itu? Kita buangnya di sini kok di laut, masuk akal tidak? Ya masuk akal lah, karena pada saat turun hujan air itu akan mengalir dan bermuara di laut. Air dari gunung-gunung itu dibawa oleh sungai nanti akan bermuaranya di laut, terbawa sampah itu ke laut. Efeknya lihat apa yang digambar ikan ya? Tidak. Gimana kalian bisa lihat? Ya untuk sementara mungkin hanya bisa dilihat di media ya. Tapi kalau mau uji coba, kalau ada yang punya kolam ikan di rumah, coba bikin deterjennya yang kental, lalu masukkan ke dalam kolamnya, tunggu beberapa hari, hitung berapa ikannya yang mati dari hari ke hari. Itu membuktikan bahwa air kolam kita sudah tercemari oleh deterjen. Apa efeknya? Ya efeknya ikan-ikan kalian yang ada di kolam itu akan mati. Itu pembuktiannya. Tadi di awal Ibu sudah jelaskan bahwa ekosistem itu bisa terganggu. Mengapa ekosistem bisa terganggu? Ternyata penyebabnya salah satunya adalah saya mulai dari situ ya, jadi masih ada di atas. Ya, ini pertama adalah karena ulah manusia ya, ulah manusia dengan berbagai aktivitas manusia di atas, ya, untuk kebutuhan pangan pakan dan seterusnya. Bencana alam juga bisa menyebabkan ya pencemaran. Karena ada pencemaran, terjadilah perubahan lingkungan. Kalau terjadi perubahan lingkungan, keseimbangan lingkungan akan terganggu ya seperti itu. Jadi ini aktivitas manusia banyak, ditambah bencana alam, maka muncullah pencemaran, mengakibatkan perubahan lingkungan, kemudian terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Ya, kalau sudah terjadi seperti ini, ya kita sebagai manusia yang menggantungkan hidup dengan bumi ini, maka kita harus berupaya untuk melestarikannya. Ya, bagaimana ya cara melestarikannya? Oke, kita masuk pada aktivitas diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu. Untuk kegiatan kita diskusi, sebelumnya Ibu bagi kelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah share di WA semalam. Sudah duduk sesuai dengan anggotanya? Sudah. Oke, good. Oke. Ibu bagikan dulu LKPD. Di hadapan Anda semua, setiap kelompok persoalannya berbeda-beda, tetapi pertanyaannya sama. Ya, Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Handphonenya jelas ya semuanya? Jelas ya? Kalau tadi hitam, benar? Ya oke, diskusinya telah selesai Mak, silakan. Kelompok Restekal akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, silakan Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok Recycle akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan arti dari nama kelompok kami, yaitu Recycle, yang artinya mendaur ulang sampah. Adapun permasalahan kami adalah tentang kerusakan lingkungan akibat arus menuju lahan hutan. Poin yang pertama adalah faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Faktor ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam contohnya adalah sambaran petir, letusan vulkanik dan musim kemarau yang berkepanjangan. Sedangkan dari faktor manusia contohnya adalah rokok yang dibuang sembarangan, bisa api unggun yang tidak dimatikan dan kedalaman hutan atau hutan menjadi gundul. Poin yang kedua adalah perubahan lingkungan dari beberapa aspek kehidupan. Di sini kami membaginya menjadi tiga aspek. Yang pertama adalah dampak terhadap manusia, yaitu menyebabkan sesak napas dan mata yang menjadi air. Yang kedua adalah dampak kepada alam,
lalu pencemaran udara, turunnya kesuburan tanah, rusak habitat, penipisan ozon, yaitu adalah kondisi yang menyebabkan rusaknya ozon. Lalu efek rumah kaca, yaitu terbakarnya zat di atmosfer sehingga suhu bumi meningkat, dan yang terakhir dapat menyebabkan hujan asam. Dan ketiga adalah dampak terhadap kehidupan sosial. Silakan. Saya Daulia dari Perwakilan Pulau Redus ingin menanyakan pada hasil presentasi kelompok recycle untuk orang awam akan mengira efek rumah kaca adalah efek dari rumah yang banyak kacanya. Nah, kalian bisa jelaskan apa itu efek rumah kaca yang sebenarnya? Terima kasih. Aulia ya. Sebentar dijawab kemana? Siapa nak? Sebut nama. Siapa? Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelompok remediasi, saya akan memberikan pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi global warming. Bagaimana cara mengatasi Dan saya assalamualaikum. ya, tolong diperhatikan teman-teman. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman Terus kepada kelompok kami. Jadi, efek rumah kaca adalah peristiwa di mana matahari matahari di bumi akibat gas karbon dioksida yang sangat panas, sehingga dampak terhadap bumi adalah peningkatan suhu bumi menjadi lebih panas. Bisa didengar? Ya. Apa? Tentang efek rumah kaca? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Iya. Pertama-tama saya mewakili kelompok Redus ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadinya perubahan lingkungan dan juga kurang peduli manusia terhadap lingkungan, terutama perairan Indonesia. Hal ini menyebabkan sebagian besar bahkan hampir seluruh perairan Indonesia terkontaminasi oleh mikroplastik. Nah, sampah-sampah khususnya sampah plastik yang ada di lautan ini nantinya akan terbawa arus ke pulau lain dan juga ke tepi pantai. Saat sudah berada di tepi pantai, maka akan terjadi sebuah penumpukan sampah. Nah, sampah yang ini nantinya akan membutuhkan setidaknya 500 sampai 1.000 tahun untuk dapat terurai. Sampah-sampah ini nantinya dapat membuat perubahan lingkungan secara cepat dan akan mencemari tanah dan juga air. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas sekali apa yang dipaparkan oleh teman kalian, tapi tentunya masih ada pertanyaan yang tersisa dari apa yang kalian gunakan. Silakan. Untuk petekel, dari siapa yang kalian gunakan? Masih kalau kesini. Ya, silakan. Ini soal yang datang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya adalah mengapa sampah yang ada di laut dapat menyebabkan pencemaran udara? Tadi ada dipaparkan ya di kelompok. Apabila sampah di laut secara terus-menerus ada, maka ditakutkan akan terjadi dampak global dari pencemaran laut. Nah, apa saja dampak global dari pencemaran laut? Terima kasih. Ya. Sementara ada pertanyaan dulu ya. Nanti kalau ada waktu bisa kita tambah lagi. Ya. Bisa. Yang pertanyaan yang mana kita mau ini? Silakan. Saya Anjali Kirayana, kebetulan dari kelompok Indonesia kan. Itu yaitu mengapa sampah di laut dapat menyebabkan pencemaran tanah. Jadi sampah di laut itu dari itu dapat membantu akan dibuang ke sungai lain. Nah, sampah tersebut kemudian sampah tersebut kemudian diserap ke dalam air yang kemudian terjadinya pencemaran tanah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pencemaran tanah tersebut terjadi akibat urusan yang terdapat pada
sudah ini. Ya, baiklah kita masuk pada tahap kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Ini tadi tiga persoalan yang berbeda, tetapi intinya sama ya. Silakan siapa yang mau mengambil kesimpulan satu. Silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah pencemaran lingkungan adalah maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup dan energi oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun hingga ke tingkat tertentu sehingga menyebabkan lingkungan hidup tersebut tidak berfungsi sesuai dengan produknya. Ya, oke, bagus. Jadi kalau kita simpulkan ya, semua persoalan yang kalian bahas tadi itu efeknya menimbulkan pencemaran. Apa penyebabnya? Karena masuknya zat benda yang tidak diinginkan pada lingkungan tersebut, kadarnya sudah melebihi kadar yang normal. Itulah definisi daripada pencemaran lingkungan. Oke, satu, dua kesimpulan. Lanjut baca volume ya. Perubahan yang terjadi di lingkungan hidup akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan lingkungan. Baiklah, silakan. Perubahan lingkungan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti aspek kesehatan, ekonomi, berkurangnya flora dan fauna, gangguan terhadap mental manusia, menurunnya kualitas hidup manusia, terjadinya pemanasan global, serta dapat memicu bencana alam. Oke, selesai sudah kesimpulan yang kita ambil hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, saya ingin mengadakan dulu evaluasi kegiatan belajar kita hari ini, sejauh mana kalian memahami materi yang kita sudah diskusikan sama-sama, sudah kita paparkan, kita diskusikan sama-sama ya. Silakan buka di WA Group, Ibu ada kirim soal tes formatif. Ya. Hubungan dengan kegiatan kita dari awal hingga akhir, saya mau refleksi kalian. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini, dan ada hal-hal apa yang masih kurang menurut kalian? Siapa yang mau coba refleksikan ini? Siapa? Hal-hal apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Ayo, ya dulu. Dari pembelajaran tadi, pemikiran saya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, karena perubahan lingkungan juga sangat berpengaruh pada diri kita dan orang lain. Jadi kita harus meningkatkan diri kita untuk lebih peduli pada lingkungan agar mengurangi dampak-dampak yang dapat terjadi. Iya, oke, bagus. Sudah. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Saya akhiri pembelajaran, tentu akhiri dengan doa sebagai ungkapan rasa syukur kita hari ini ya. Saya kembali ke peserta kelas, Ananda Ikram, doa di TV. Teman-teman, setelah kita belajar mengenal, kita memakai menurut agama dan kita masing-masing berdoa. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk.